pakai kebijakan publik yang mereka buat adalah sejajar dengan moralitas pasar. Akibatnya itu terjadi sama, muncul kanjuruhan, muncul lagi isuan ijazah palsu, Iya. semua. Loh, kalau kita mau bongkar ada yang lebih soal ijazah ini, ada yang lebih serem. Bukan ijazah palsu, beli ijazah. Enggak palsu loh itu. Karena banyak juga bisa jadi yang namanya perguruan tinggi itu ya tak, menjual ijazah. Zaman Karena banyak saya temukan. Iya. Tidak menuduh loh, tahu-tahu kok M.Hum, MM, Iya. tahu-tahu SH, tahu-tahu Dokter Andes, apa piye kayak gitu, banyak ya kayak gitu. Kapan kuliah ini? Coba dicek itu, ada nggak absennya? Banyak. Tahu-tahu kok gelarnya banyak banget di belakangnya ini. Kita ini yang sekolah bener, kita merasakan kan kuliah di UGM 90% harus masuk. Iya. Itu pun bisa nggak masuk karena yang 10% itu satu mata kuliah. Jadi harus lulus. Kalau di UGM kan gitu. kami dulu zaman aku 75%. Makanya banyak aku jalan sama ini. Waktu 3 bulan Angel ya, baru sekolah balik. UGM. Betul, Pak. Absennya. Makanya Iya, batal kan mata kuliah berapa banyak. Kadang aku ngambil 30 SKS. Aku batalkan 15 SKS. karena jangan sampai mengganggu demonstrasi. Nah yang ku batal itu Aku kuliah 10 dosen-dosennya tahun enak. baru selesai. 10 tahun. DC. Dia 10 tahun, baru 10 tahun. Aku juga baru 13 tahun. Iya. Tapi Sama 10 tahun dia. loh, Tar. 13, 85, Oh, enggak ada. 98. Nggak ada DO ya gitu ya. Aku nggak usah kan mau DO. Tahun 90 aku sudah ngajuin surat pengunduran diri. Aku nggak mau kuliah lagi. Apa dirobek oleh Kopi dekan? aja, bikin kopi lagi aja. Dirobek oleh dekan. Masuk aku ke Purek 1. Bikin anu Pak lagi, Bambang. minum lagi. Iya. Dirobek lagi. Pokoknya yang penting kau kuliah. Ada kau duit apa tidak urusannya nanti. Ada duit kau bayar, tak ada lewat. 4 kali aku 4 semester aku dapat surat cinta dari rektor. Surat cinta itu untuk registrasi tanpa bayar. Itu Ya, aku penting aku. Saya itu dibayari rektor karena waktu itu ceritanya. Jadi saya itu 1 semester punya dosen wali. Tapi habis 1 semester, mulai semester 2 nggak ada dosen yang mau jadi dosen wali saya. Ya kan kurang ajar. Ya bener ini. Bener, akhirnya apa? Diambil alih oleh rektor. Saya jadi dosen waliku rektor. Nah sekalian yang bayarinnya rektor 40.500 per Iya, semester. aku juga 40.500. Iya, waktu itu sama asal sekolah negeri kan sama. Jadi dosen waliku rektor. Torek aja yang murah 18.000. Ya dia tahun berapa itu? 83. 82 82 ya. ekonomi. 82. Aku ki mulai kuliah ya 82. Kalau tahun Tapi ini mulai 85 itu 40.500. udah ada standar ini ya Mas? Apa harus presensi 75%? Sudah. Ada asal perguruan tinggi Sudah, negeri. makanya saya ngomong saya batal. Iya. Ngambil 30 SKS. Kalau S2 setiap kan lebih semester dari 30. 35%. Kalau nggak salah 90% dulu. Lu Enggak, berapa? 375 kan. Enggak, yang S2. Oh. S2 Bung. Kecerdasan aktivis itu kan sebenarnya Aku tuh mau S2. Waktu itu, waktu aku di Bawaslu, waktu aku ketemu Etsar, dekat dekan. filsafatnya. Etsar ini kan adik kelas 87. Nek kowe mbiyen itu nganu apa? Dekane filsafat guru mertuane Eko ya. So, Belum. Mertuanya Eko ini kok enggak, dia belum. Dia dekan fakultas filsafat dulu. Iya. Belum. Anu Pak Abbas almarhum. Abbas sama Mertuamu sama
Abbas sama Mi. Oh iya. Ya Eksar, ada kelas. Kalau Eksar. Bojomu biar kok aku sih piye? Iya. Jadi Esar ini kesayangannya, ini perlu saya ceritakan. Mertua saya itu setelah kenal sama saya, ngobrol-ngobrol itu, saya tanya filsafat nih, yang dikenal itu, yang diinget itu ya, pertama Sugeng Bagia, Kuntoro, Tari Absusi ini, pokoknya yang aktivis yang sekolahnya lama-lama dan bandel-bandel tapi pintar-pintar ya, susah. Dari kita ini nggak ada yang bodoh. Dan yang dibanggakan termasuk karena siapa namanya, Sugeng Bagia itu pintar anaknya. Pinter, Sugeng itu pinter. Dan itu Kalau PRD itu Partai Rakyat Demokratik itu ketuanya Sugeng terus bisa berkembang baik. dulu kan Direktur begini. Invit sekarang ya Pak? Ya. Oh Dulu iya. itu begini loh. Jadi aktivis ini berlomba-lomba. Oh dia sekarang Pasti membaca Direktur buku. Invit. Terus kemudian kita menulis di koran. Nah kalau kita bisa menulis di koran, apakah di KR atau di, Oh, apakah di udah, Kompas ya, kelas. itu luar biasa, kelas kita. Kelas. Jadi kita bukan aktivis abal-abal gitu. Kita harus membaca juga kan, Iya. harus Kelasnya itu kan udah kita nulis harus artikel. membaca. Semua teori-teori Mama C. mau filsafat, mau sosial politik, mau ekonomi, mau kebudayaan kita baca semua. Jadi ketika orang bicara apa saja, kita bisa mengikuti. Jadi kalau di kelompok saya tadi tak bilangin tadi, di satu rumah beli buku semuanya, terus dia presentasi buku yang dia beli. Jadi kalau orang itu mendengar cerita Cara sehat tentang belajar, cara Rocky sehat dan Gerung tepat. misalnya, ya itu biasa saja kita ngobrol sama Rocky Gerung, tapi kan orang terkagum-kagum gitu loh. Kita dari dulu sama Rocky ya biasa saja, teman Biasa saja, itu teman kita. Iya. teman diskusi, Ya. buat partai kucing Kita belang. bikin partai kucing belang sama Rocky Gerung juga. Tapi ini tidak jadi sebelum ada partai lain. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu bohong, tidak tepat waktu, ini tangan kita yang dipotong. Akhirnya partai kucing belang itu nggak jadi. Pertemuan 2 kali itu di puncak ya. Itu Bogor. sejarah di Bogor. Iya, Itu puncak historik. Bogor. Berarti Termasuk besok Rocky hari itu ada. ketemu Pak Sugeng harus lapor nih ketemu sama Oh Bapak iya, namanya. ini Itu sama Pak Sugeng Invit ya. Sugeng Bagia. Iya. Sebut aja namanya Beliau di Seno, Direktur Invit sekarang kan Pak. nama Terry. Di kantor yang sekarang ada kolaborasi sama kantornya Pak Sugeng. Oh, Di iya. Direktur Invit. Di Iya. proyek ini Saya alumninya bilang. pencegahan ekstremisme kekerasan. Ada riset dari kantor beliau tentang penyebaran program. Ada S3 di UGM ya, S3 ya. S2 Pak. Oh, S2. tentang Saya podo sekarang. resolution konflik. Iya. Itu sama Sugeng tuh. Iya Pak. Beliau kan di Invit itu kan ada kota Aku malah nggak punya lah, aku nomor HP-nya Sugeng ini. Berarti tak tahu nomor HP-nya Sugeng. Ini yang tahu. Sama apa? Bawahannya Pak. Kontak ininya. Oh, ngapain bawaannya Sugeng? Iya, bilang kalau Besok saya. kau mintain. Kamu ya, dia direktur nggak salah. Iya direkturnya beliau. Direktur. Dia memang- Baru siap seminar dengan KSP dan Komnas HAM. KSP maksudnya KSP-nya Kantor Staf Presiden. Muldoko Iya, itu. iya. Seminar Kota HAM. Nah, itu ada Marsa, temen. Jadi begini, angkatan kita ini sekarang kalau di koran, di televisi atau di pers itu, semua sudah jadi direktur, sudah redaktur, Iya. jadi policy maker. Kalau jadi ada yang di PWI juga termasuk saya kan pernah jadi ketua Dewan Pers. Kalau Itu misalnya direkturnya Pijar. terus kalau misalnya di LSM, mereka sudah posisinya direktur semua. Sebut nama PIN-nya 2, Broto Seno dan Tari Absusi, udah selesai. Itu pasti itu recommended lah. Pasti langsung dimintain uang tapi. Itulah pengalaman kita. Sugeng baik sama saya baik, cuma nggak pernah telepon aja. Pernah dia beberapa tahun yang lalu tak telepon tak tanyain karena dulu kan PRD pecah di PRD dan dia terus tak tanyain dia udah pecah juga di PRD. Terus dia tuh bilang aku malas lah sih ngomong soal itu, sedih dia. Ngomong dalam berpolitik itu dengan lawan nggak usah rahasia.
nggak usah, terbuka aja. Jadi kalau pemerintah ngomong bahwa pemilihan umum itu ada luber, langsung umum bebas dan rahasia, itu bullshit. Kalau mau langsung umum bebas rahasia nggak usah ada kampanye dong. Jadi itulah kalau ada kita ke provinsi Pak. Kalau kita kampanye gini kan ketahuan milih apa. Anu ke depannya akan Bener nggak? akan seleksi dua ya. Kalau terbuka ya terbuka sekalian aja. Yang nggak bukan apa-apa. diam-diam baik. Jadi biasakan Maksudnya orang kerak. itu bisa menerima perbedaan dan menanyakan perbedaan. Oke, Yo. Terima kasih ya, Menurut Lindo, saya yang seperti ganteng. orang catur. Yo, assalamualaikum. Grandmaster internasional yang namanya Korsnoi, ada juga namanya Karpov. Itu Grandmaster jago catur dunia itu. Ketika Karpov sama Korsnoi itu sedang bertanding catur, Korsnoi itu sudah melangkah ke 8 karena dia melangkah duluan. Kemudian Karpov baru melangkah ke 7. Karpov baru mau melangkah ke 8, menyusul kan. Tapi dipikir sama Karpov, nih saya masuk ke sini, nanti Korsnoi ke sini, terus aku ke sini, terus Korsnoi ke sini, aku ke sini. Oh, remis ini. Kemudian Karpov menawarkan remis, terus Korsnoi menerima. Oke, remis. Itu berarti apa yang akan dilakukan oleh Korsnoi, Karpov tahu. Apa yang dilakukan oleh Karpov, Korsnoi juga tahu. Buktinya apa? Menerima, sama-sama menerima tawaran remis. Itu artinya bahwa kita sama-sama tahu politik itu kalau seperti itu nggak mungkin kelek. Pernah ada dengar yang namanya pertandingan catur kelek? Nggak ada. Beda sama sepak bola. Kalau sepak bola kemudian habis itu terjadi tawuran supporter, kemewahan itu yang bisa kemudian membawa korban. Kalau itu direkayasa, tapi kalau itu tidak direkayasa, nggak mungkin korban sebegitu banyak, nggak mungkin. Nah sekarang harus diotopsi, di situ tahu pro kontra ini karena gas atau karena apa, kayak gitu. Gampang sebenarnya penyelesaiannya, tapi kadang-kadang memang dipersulit. Kenapa? Karena kejadiannya memang dibuat biar tidak ketahuan, maka melacaknya dipersulit. Kan logika tesa sintesa antitesanya kan begitu. Pengalihan isu bisa. Kalau menurut saya ya salah satunya misalnya turunkan harga BBM, kemudian Kanjuruhan, dan mungkin juga kasus ijazah palsu ini adalah pengalihan isu. Karena apa? Agar yang namanya Satgasus Merah Putih ini uangnya dari mana, untuk apa dan sebagainya tidak terbongkar. Dan keburu. Karena ini barangkali Satgasus Merah Putih ini adalah bagian dari bagaimana menyelamatkan institusi rezim ini halal atau haram. Bisa jadi kan begitu. Tapi kebenarannya kita nggak tahu. Hukum itu kalau masih zaman akan dulu tertutup. rezim ini haram halal itu kan ditentukan oleh mereka, dibangun isu itu dari militer. Kalau sekarang rezim ini akan halal dan haramkah? Itu Polisi. kalau kepolisian. Makanya pengalihan isu itu agar tidak menjurus ke kasus Sambo. Iya, itu loh. Uangnya banyak, itu caranya nyari gimana, terus dipakai apa, mekanisme mencarinya gimana, Siapa-siapa kan yang harus dibongkar. terlibat. Uangnya masih berapa, harus dibongkar. Agar itu tidak dibongkar, maka bikinlah yang namanya aksi turunkan BBM, Kanjuruhan, misalnya ijazah palsu, sudah macam-macam. Makanya sebenarnya kalau saya boleh menghimbau bagi kepada teman-teman aktivis ini semuanya, konsisten saja kepada tuntutan bongkar skandal Satgasus Merah Putih. Karena dengan dibongkar itu akan ketahuan Iya, ketahuan. Halal atau tidaknya rezim ini. Dan termasuk apakah presiden hasil 2024 nanti itu halal atau tidak. Bisa jadi juga dibiayai dengan salah satunya dari ini, gitu loh. Bisa jadi begitu. Nah, iya atau tidaknya ya kalau ini YouTube ini bisa beredar kemana-mana, kemudian saya ditangkap, gitu loh.
Itu ya nggak apa-apa kalau memang begitu, kita pernah ditangkap juga. Gitu. Itu makanya MPRK itu harus jadi pejantan sejati. Enggak. Dia bentuknya perempuan, tapi harus jadi pejantan. Iya. Hanun itu perempuan, tetapi watak Tapi mentalitas kalau bicara harus ngomong menjadi apa, pejantan sejati. perdamaian dan Resolusi konflik. kalian resolusi konflik, berarti ini adalah orang-orang yang mencintai tentang kemanusiaan dan salah satu hukum adalah bersifat hukum yang reaktif, yang dinamis. Tapi masalahnya dilematis, Ter. Kita itu mencita-citakan perdamaian, itu kan berarti ada peperangan. Nah, dialektika di dalam ilmu perdamaian itu, perang adalah pintu gerbang paling lebar bagi lahirnya sebuah perdamaian. Begitu juga sebaliknya, si Bacem itu tadi. Situs Pancam Marabelum. Iya. Jika kamu ingin berdamai, maka bersiap-siaplah untuk perang. Untuk perang. Kita ngomong pencinta kelompok-kelompok pencinta kemanusiaan ini kan kita tidak berarti mengabaikan adanya korban. Korban yang ada pun adalah dalam kerangka sesungguhnya bukan menghancurkan kemanusiaan. Korban itu sebenarnya Kamu rokok adalah habis? dorongan untuk membangun Iya, Pak. kemanusiaan. Kamu rokok habis? Masih. Rokok aja, udah kamu Sebenarnya satu rokok. sepilih. Enggak dong, sampurna. Oh tak pikir sama. Rokok aja. Karena sama dengan kami dulu. Kalau kami takut, nggak berani, hanya berpikir tentang hidup enaknya, nyamannya, pasti tidak akan berani dalam itu. Nah kembali ke tadi itu, nah akhirnya rata-rata kekuasaan ini pasca reformasi ini ya tidak, bahkan justru banyak dipegang oleh orang-orang yang memang hanya mencuri tiket reformasi di tengah jalan. Karena apa? Karena bagi para pelakunya sendiri waktu itu belum cukup usia. Yang kedua, mentalitas aktivis rata-rata, tidak semuanya, seangkatan saya ini, itu juga sulit menerima perkembangan atau menerima kesuksesan temannya sendiri. Menjagoi teman sendiri jadi pemimpin juga sulit, gitu loh.